Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Bukhari ialah seorang perawi hadis sahih Nabi besar Muhammad SAW. Makamnya terletak di Samarkand, Uzbekistan, dan jenazahnya berada di ruang bawah tanah dengan berselimutkan kain hitam bertuliskan Arab. Banyak para wisatawan dari kalangan muslim dan non-muslim yang berasal dari berbagai negara yang mengunjungi makam beliau, dan peziarah hanya boleh diizinkan masuk sampai ruang atas kompleks pemakaman. Ada yang menarik dari kisah makam Imam Bukhari, yaitu ketika Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, dalam sebuah kunjungan kenegaraan ke Uni Soviet pada tahun 1959, pernah meminta kepada petinggi Partai Komunis untuk mencarikan makam orang suci Islam yang sangat terkenal bernama Imam Bukhari. Saya mau datang ke Moskow dengan satu syarat mutlak yang harus dipenuhi. Tidak boleh tidak, tegas Bung Karno kepada Uni Soviet. Nikita Sergeyevich Khrushchev, pemimpin tertinggi Partai Komunis Uni Soviet tahun 1961, balik bertanya, apa syarat yang Anda ajukan? Bung Karno menjawab, temukan makam Imam Al-Bukhari. Saya sangat ingin menziarahinya. Siapakah Imam Bukhari, pikirnya. Tentu saja membuat Khrushchev bingung. Khrushchev langsung bergegas memerintahkan pasukan elitnya untuk menemukan makam yang dimaksud, namun hasilnya nihil. Dan akhirnya Khrushchev kembali menghubungi Bung Karno, maaf Paduka Presiden, kami tidak berhasil menemukan makam orang yang Paduka cari. Apa Anda berkenan mengganti syarat Anda? Bung Karno tersenyum sinis. Kalau tidak ditemukan, ya sudah, saya lebih baik tidak usah datang ke negara Anda. Sontak saja mendengar pernyataan tersebut membuat Khrushchev wajahnya memerah, membuat Khrushchev kecewa. Namun Khrushchev kembali memerintahkan orang nomor satunya agar bisa memecahkan masalah ini. Setelah penelusuran yang teliti dan mengumpulkan orang-orang tua muslim di Samarkand, makam imam besar kelahiran kota Bukhara tahun 810 Masehi itu ditemukan. Imam Bukhari yang memiliki jasa yang begitu besar bagi agama dan umat muslim itu dimakamkan pada tahun 870 Masehi. Makamnya ditemukan dalam kondisi rusak tak terawat, berada di ladang kapas yang jauh dari jangkauan pemukiman orang. Betapa kagetnya Bung Karno mendapat informasi bahwa makamnya dalam kondisi yang tidak layak. Khrushchev pun meminta agar makamnya dibersihkan. Setelah selesai renovasi, Khrushchev pun menghubungi Bung Karno. Intinya, misi pencarian makam yang dimaksud telah berhasil. Setelah makam ditemukan, Khrushchev kembali mengabari Bung Karno. Sambil tersenyum, Bung Karno mengatakan, baik, saya akan datang ke negara Anda. Setelah dari Moskow, tanggal 12 Juni 1951, Bung Karno tiba di Samarkand. Sehari sebelumnya puluhan ribu orang menyambut kehadiran pimpinan besar Revolusi Indonesia ini di kota Tashkent. Pada saat kedatangan beliau di makam Imam Bukhari, Soekarno langsung membaca Al-Quran sampai pagi hari, tidak tidur. Lanjut rahmatullah seperti diterjemahkan Timur Mirshev, rekan kedutaan besar Republik Indonesia sekaligus dosen bahasa Indonesia di Institute of Oriental Studies Tashkent. Saat ditemukan makam dalam kondisi tidak terurus, Soekarno meminta pemerintah Uni Soviet agar segera memperbaikinya. Ia bahkan sempat menawarkan agar makam dipindahkan ke Indonesia apabila Uni Soviet tidak mampu merawat dan menjaga makam tersebut. Emas seberat makam Imam Bukhari akan diberikan sebagai gantinya. Kompleks pemakaman Imam Bukhari tidak mungkin seindah dan semegah itu tanpa peran Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia Imam Al-Bukhari dimakamkan di Samarkand sekitar tahun 870 Masehi. Bung Karno ketika ke negara Uni Soviet, beliau tidak hanya untuk urusan politik saja, namun sekaligus ziarah ke makam Imam Bukhari itu, dan hal ini menunjukkan kepada mata dunia bahwa Indonesia tidak bisa diatur begitu saja oleh negara manapun. Sekian pembahasan kami mengenai kisah Presiden Soekarno menemukan makam Imam Bukhari. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah orang-orang pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.